kabar semua? Kiranya semua dalam keadaan baik, keadaan sehat, di dalam sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 bagian yang A. Di dalam Alkitab kita dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Di tengah-tengah pandemi virus corona ini, saya yakin dan percaya bahwa setiap saudara sekalian semua mengharapkan sesuatu kebaikan. Kita mengharapkan bahwa virus corona ini segera berlalu. Kita mengharapkan pekerjaan kita baik. Kita mengharapkan usaha kita pulih. Semua harapan itu tentu saja baik. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah kepada siapa kita berharap. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jikalau Ibrani mengatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, tentu saja kita harus mengerti kepada siapakah kita berharap. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa pengharapan kita hanyalah di dalam Yesus Kristus. Mengapa pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus? Oleh karena Alkitab mengatakan kepada kita di dalam Roma 5 ayatnya yang kedua dan seterusnya, dikatakan demikian. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sehingga kalau kita berpikir mengenai pengharapan, harapan kita akan hari-hari yang akan datang, harapan kita akan masalah demi masalah yang segera berlalu, kita harus ingat bahwa hanya kepada Dia saja kita berharap. Oleh karena Yesus Kristus membawa kita untuk masuk ke dalam iman kepada kasih karunia. Dan dalam kasih karunia ini kita berdiri. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Paulus mengajarkan kepada kita di dalam Alkitab bahwa di dalam Roma pasal yang ke-8, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kita menantikannya dengan tekun. Artinya, pengharapan berbicara tentang sebuah keyakinan, pengharapan berbicara tentang kepercayaan, iman percaya kita kepada Tuhan, dan pengharapan itu membawa kita semakin hari semakin tetap teguh berdiri di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Alkitab juga memberikan kepada kita pengajaran bahwa kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya apa? Jikalau kita menghadapi berbagai macam persoalan, kesengsaraan yang kita hadapi, seharusnya jikalau kita berharap dan bergantung penuh kepada Tuhan, maka kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Justru di dalam kesengsaraan, di dalam berbagai macam persoalan, kita semakin tekun untuk berharap bergantung kepada Tuhan yang memberikan kepada kita sebuah kepastian. Kepastian akan apa? Kepastian bahwa Ia adalah Allah yang senantiasa menyertai kita dan memberikan kepada kita hikmat dan kebijaksanaan untuk kita dapat keluar dari berbagai macam penderitaan, kesengsaraan oleh berbagai macam hal. Tetapi kalau pengharapan kita hanya kepada duniawi ini, maka pengharapan kita hanyalah pengharapan yang kosong. Mengapa? Karena kita tidak tahu akan apa yang terjadi hari esok. Kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini. Kita tidak tahu
apa yang akan terjadi ke depan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun ke depan. Karena pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita memiliki pengharapan yang penuh dengan kepastian. Kepastian itu bergantung di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Oleh karena percaya kita kepada Tuhan Yesus, maka pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam pengharapan kita yakin dan percaya Tuhan menyertai kita. Dan saya ingin mengajak kita untuk bernyanyi satu buah pujian yang sudah sering kali kita nyanyikan, yaitu pengharapanku hanya di dalam Yesus saja. Mari kita bernyanyi bersama-sama sehingga kita percaya bahwa pengharapan kita hanya di dalam Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Dia membela dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Ingat, di dalam setiap persoalan hidup kita, kesengsaraan, penderitaan yang kita alami, Yesus adalah harapan kita. Percaya teguh di dalam kasih karunia Allah yang Ia berikan kepada kita,
maka kita akan dimampukan Tuhan berjalan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam dari saya, Ade Evra Anugrah Gebu. God bless you.